Shalom. Salam Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di pagi yang begitu cerah, yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mengucap syukur bagaimana pagi hari ini kita masih bisa bangun dan masih bisa bernafas dengan baik. Dan juga kita mengucap syukur karena semalaman tadi kita dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan selamat, dengan sehat. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami masih bisa bangun kembali. Kami masih bisa merasakan nafas kami dalam tubuh kami. Kami masih bisa merasakan hembusan nafas yang panjang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi ini kami bangun dengan sehat. Tidak kurang satu apapun. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Begitu juga sepanjang istirahat semalam tadi, kami bisa beristirahat dengan baik, dengan nyenyak, dan bangun dengan baik. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih juga atas keluarga kami yang sehat, yang utuh. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar suara ilahi Tuhan. Suara yang datangnya dari Engkau Bapa, agar selalu menjadi rema buat kami sepanjang hari Tuhan. Mari Bapa, mari Allahku, kami siap mendengarkan sabda ilahi, suara ilahi-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mau mendengar. Kami duduk diam Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan untuk kita mendengarkan suara ilahi dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Yesus menemukan Sebab gentar seekor dan keledai dahsyat muda. menimpa mereka. Lalu ia naik ke atasnya.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, Seperti juga ada karena tertulis, takut. "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Dengan singkat, rajamu mereka datang, sampaikan semua pesan duduk itu di kepada atas Petrus seekor dan anak teman-temannya. keledai." Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita baru saja mendengarkan suara ilahi yang datangnya dari surga. Bapa di surga begitu besar dalam hidup kita. Dia adalah harapan besar kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika berbicara tentang iman Kristen, semuanya bergantung pada kebangkitan. Yesus lahir dari seorang perawan, melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bahkan memberikan nyawanya demi dunia. Tetapi tanpa dia bangkit dari kematian, kisah itu tidak akan cukup. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mendokumentasikan kebangkitan Kristus dari berbagai perspektif. Markus menjelaskan apa yang terjadi ketika beberapa wanita yang mengikuti Yesus sepanjang pelayanan publiknya pergi ke kuburnya pada hari Minggu pagi dan menemukan batu sudah terguling. Alih-alih menemukan Yesus, seorang malaikat ada di tempatnya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Di dalam Markus 16 ayat 6. Saudara terkasih, Yesus dibunuh di depan umum, dikuburkan, dan disegel di kuburan yang dijaga. Namun 3 hari setelah kematiannya yang brutal, dia tiba-tiba hidup kembali, menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena dan 3 wanita lainnya, murid-muridnya juga, bahkan saudara tirinya Yakobus, dan lebih dari 500 saksi mata lainnya selama 40 hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah seperti yang dia nyatakan, anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan. Karena hanya Allah yang membangkitkan orang mati. Murid-murid Yesus berdiri dengan kesaksian mereka sampai mati. Yakobus, saudara tiri Yesus, beralih dari orang yang skeptis terhadap klaim Yesus menjadi seorang pemimpin gereja mula-mula. Semua ini seharusnya mendorong kita untuk memeriksa dengan cermat apa yang dikatakan laporan sejarah dan Alkitabiah tentang Yesus. Kita harus mempertimbangkan fakta ini, bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit kembali, dan dia menawarkan kehidupan kekal kepada kita. Saudara terkasih, sewaktu Anda merenungkan makna kebangkitannya, pertimbangkan seperti apa mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mempercayai dia bangkit adalah sebuah iman yang besar. Mempercayai dia mati
dan dia bangkit kembali pada hari ini, bukanlah hal yang mudah buat Anda dan saya. Kalau bukan karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara terkasih, Tuhan pilih kita untuk mempercayai kebangkitannya. Dan jangan sia-siakan pengorbanan yang Yesus telah berikan buat kita. Karena hari ini di hari kebangkitannya, Tuhan mau agar kita selalu merasakan bahwa kita adalah anak-anak yang beruntung. Saudara terkasih, bagaimana kabar baik pada hari Minggu Paskah hari ini buat Anda, saudara terkasih? Refleksikan dari apa firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dari suara ilahi yang telah kita dengarkan. Apakah hari Paskah di minggu ini memberikan Anda harapan? Refleksikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan katakan pada diri Anda dalam hati Anda, atau Anda bisa mengafirmasikan sendiri. Mungkin dengan cara, saya bisa beristirahat dengan tenang, karena tahu bahwa Tuhan telah menang atas maut. Atau saya juga dapat dengan berani membagikan kisah pengharapan ini kepada orang lain. Membagikan kisah ini kepada banyak orang, kepada orang lain, adalah sebuah keberanian yang besar, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi itu ekspresi dari diri kita yang begitu mengucap syukur karena Bapak begitu baik. Bahwa hari ini adalah hari kebangkitannya. Dan Dia telah berjanji kepada kita. Saya dapat merenungkan penggenapan janji Tuhan dalam setiap janji-janjinya, dalam setiap firman-Nya. Saudara terkasih, percayalah, begitu Tuhan Yesus mencintai dan menyayangi kita, kebangkitannya hari ini tidak sia-sia, dan jangan buat menjadi sia-sia. Haleluya Tuhan. Mari kita kembali berdoa kepada Bapa di surga yang memelihara. Oh Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut. Aku memiliki harapan untuk hari esok karena Engkau mengirim anakmu untuk mati dan bangkit kembali, dan mengalahkan maut untuk selamanya. Tuhan Bapa yang baik, aku dapat beristirahat dalam kuasa dan hadirat-Mu, karena Yesus adalah Juru Selamat yang telah bangkit, Raja yang akan datang, pengharapan dunia. Dan hanya dari namanya kami semua umat manusia diselamatkan. Saat Engkau menjadi manusia Tuhan Yesus, Engkau biarkan dirimu dianiaya, disiksa, dan darah tercurah dari sekujur tubuhmu. Karena dengan penderitaanmu Kau mati, namun Kau bangkit. Karena Kau bangkit, itulah penebusan dosa-dosa buat kami. Dan kami mempercayai itu karena Kau bangkit Tuhan Yesus. Saudara terkasih, Tuhan Allah kita berjanji Dia akan membangun kembali bait-Nya dalam waktu 3 hari. Yaitu di mana di saat Dia mati buat kita, dengan segala penderitaannya, dengan darahnya yang tercurah dalam tubuh kita. Lalu Dia mati. Kalau hanya sekedar mati, semua orang mati Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahkan semua nabi-nabi dan rasul-rasul mati. Namun setelah mati, kita tidak dapat mempercayai orang mati.
karena Dia hidup pada hari ini, hari ketiga, maka saudara terkasih, kita harus percaya karena Dia hidup kembali, yaitu Dia bangkit. Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini yang dapat saya percayai. Kalau Dia mati, saya tidak percaya. Saya mati, saya hanya tahu Dia mati. Tapi pada saat Dia hidup, saya percaya begitu besar kasih-Nya buat kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat Dia bangkit hari ini, Dia akan bersama kita, Roh-Nya. Pada saat itu pun para murid-muridnya merasakan hadirat-Nya selama 40 hari setelah Dia bangkit. Karena Tuhan Bapa yang baik bersama dengan mereka. Rasakan 40 hari itu yang dirasakan oleh para sahabat dan para murid-muridnya. Selama 40 hari setelah Dia bangkit, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan saat ini saya percaya, buat Anda yang mungkin belum pernah merasakan Roh Kudus, percayalah 40 hari ke depan, rasakan bagaimana Tuhan besertamu, bersamamu. Sampai Dia naik ke surga di tengah awan-awan. Dan saat Dia naik ke surga pun, Dia tidak benar-benar meninggalkan kita. Karena Dia meninggalkan Roh-Nya untuk kita, yaitu Roh Kudus di muka bumi ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau dahsyat Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas kebangkitan-Mu hari ini. Dan aku percaya, pada hari kebangkitan-Mu hari ini Tuhan, aku akan selalu bersuka cita untuk setiap hari kami. Terima kasih Allah Bapa. Mari Bapa, di sepanjang hari ini kami mau bersuka cita terus Tuhan. Karena Engkau beserta kami, karena Engkau bersama kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, Bapak Ibu Saudara terkasih, buat Anda yang di luar sana, yang saat ini sudah mendengarkan suara ilahi, kiranya sukacita penuh buat hidup Anda. Mari kita mulai hari ini dengan senyuman yang lebar. Percaya bahwa berkat-Nya melimpah buat kita. Dan sebelum kita menutup suara ilahi di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kembali kita naikkan doa wajib buat kita. Doa yang Tuhan ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.